wabarakatuh. Anak raja mengambil manikam. Manikam dipakai di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah kepanasan. Apa kabar semuanya, sehat? Pak Akawa, Baik. how are you today? Kaifa halukum? Masya Allah, tabarakallah. Yang sama-sama awak hormati Abuya awak, Abuya Zamzami Yunus, Buya Akmal Hadi, Buya Aidarus Raisa. Aidarus Raisa, Pai Kapariaman Mancaliat Tabui, pulangnya singgah Kajago, buya-buya nan indak ambosagui, sebab indak tertulis di baleho. Jadi yang mau membaca dari siko tadi, jadi dia mau mohon maaf buya-buya, guru-guru awak sadonyo, nenek mama alim ulama jadi pandai nan didulukan selangkah ditinggikan sarantiang. Dahannya tampe awak banaung, batangnya tampe awak basanda, akanya tampe awak baselo. Insyaallah sadonan hadir muslimin muslimat, mukminin mukminat dan alun kawin dan belum bersunat. Insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada pulau di siko Ustad awak, orangnya ganteng, di Al Azhar Kairo, masuk ambo di Mesir 2007 balik, inyolah membawakan ambo ke ulama-ulama nang gadang Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusri Jabar dan para ulama di Mesir, namanya Ustadz Wirsa. Cuman jangan juga anupik ya. Namanya Ustadz Wirsa, ini mengajak ini sedang libur dan insya Allah akan pulang ke Al Azhar Kairo. Cuman berita ini baik. Yang paling mengecewakan tentu bagi ibu-ibu adalah beliau sudah menikah, tapi baru sekali. Ada orang dari Jerman, namanya Nietzsche. Siapa namanya? Nietzsche. Kecek si Nietzsche kok. Kecek si Nietzsche kok. Tuhan itu pernah ada, tapi sekarang sudah mati. Kalau adalah si Nietzsche kok kini datang ke tampe awak, lalu awak pancung kapalnya, apa nanti jadi? Maka awak ditangkap polisi. Sebab apa? Sebab kita tinggal di negara demokrasi, semua orang bebas berkata apa saja. Betul? Betul. Kita bukan tinggal pada zaman Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Kalau orang mengejek agama langsung bisa disidang, dipancung kepalanya. Tidak bisa, guys. Maka argumentasi otak harus dilawan pakai otak. Tak bisa dilawan pakai otak-otak. Tak bisa dilawan pakai otot. Jadi untuk melawan si Nietzsche yang mengatakan tidak Tuhan pernah ada tapi Tuhan pernah mati, cukup dengan satu kata, maka terbantahkanlah si Nietzsche. Pertanyaannya, kata apakah yang bisa membantah si Nietzsche? Kepada semua grup kolom pencapir disusiakan untuk memencet tombol. Kami kelompok 1 mengatakan satu kata yang bisa membantah Nietzsche adalah bako. Cukup satu kata. Wujud tidak bako. Apa arti bako? Bako tidak berakhir. Maka semua yang ada akhirnya berarti bukan Tuhan. Di mana orang belajar bako itu? Wujud qidam mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Di sini dipelajari sifat 20. Anak kelas 1, anak ketek bisa membantah si Nietzsche dan kurang ajar dari Jerman.
Tidak perlu profesor doktor, mubazir. Sekarang anak-anak tidak belajar tauhid. Zaman dulu kalau ada orang melecehkan agama, dia bicara di rumahnya. Sekarang dia bicara di rumahnya, rumahnya di dalam komplek, kompleknya dikunci, di dalam kamar, di dalam kamarnya ada lemari, bicara dia di lemari, bisa ditonton oleh seluruh orang di dunia. Kenapa? Karena dia streaming www.youtube.com. Orang yang menyebarkan aliran sesat bisa berkata di mana-mana sesuka hati dia mau berada. Ada orang mengaku sebagai Tuhan, namanya Lia Eden, sudah mati. Ada yang mengaku sebagai Jibril, ada yang mengaku sebagai Nabi. Maka kalau kuat akidahnya, disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka disebut akidah kita adalah akidah Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu akidahnya apa? Ahlus Sunnah. Siapa yang menyusunnya? Tidak pakai susun-susun, langsung saya ambil dari Quran dan Sunnah. Anda waras? Ada rupanya ilmu hadis dalam Al-Quran, ada rupanya ilmu hadis dalam hadis. Kalau hadis itu mesti ada sanadnya. Imam Malik mengambil dari Abu Zinad, Abu Zinad dari Al-A'raj, Al-A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Nabi, dari Imam Malik ke Nabi disebut dengan sanad. Dari sanad itu diucapkan kalimat yang keluar dari mulut Nabi disebut dengan matan. Kalau tidak ada sanad, tak ada matan, maka dia tidak disebut dengan hadis. Riwayat hadis itu mesti bersambung dari Imam Malik meninggal tahun 179 Hijrah sampai ke Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijrah. Kalau putus sanadnya di bawah namanya hadis mu'allaq, kalau putus sanadnya di atas namanya hadis mursal. Kalau dua rawinya hilang namanya hadis mu'dal. Kalau rawinya tidak hilang di atas, tidak hilang di bawah, tidak hilang dua, putusnya di tengah, namanya hadis munqati. Ini berat, biar kami aja. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali ke Quran, kita kembali ke Sunnah melalui para alim ulama. Bumi Minangkabau bukan sekedar banyak balui. Bumi Minangkabau bukan sekedar banyak randang. Ambo sudah sampai ke bumi Minangkabau selama 2 hari ini. Makan sate di Dangwang-Dangwang, makan nasi di Lapau. Hah? Ambo sebenarnya ngetes saja. Nasi kapau di Kapau. Bukan sekedar makanannya, tapi di sini adalah negeri para alim ulama. Dari mulai Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minkabawi, murid langsung dari Syekh Abdullah Afandi, murid langsung dari Al-Imam Diyauddin Khalid An-Naqsabandi. Itulah mengapa Naqsabandi disebut dengan Al-Khalidi. Kenapa ada kata Al-Khalidi? Karena di situ ada Imam Diyauddin Khalid An-Naqsabandi Al-Baghdadi Khalid, dan dia punya murid namanya Abdullah Afandi. Murid yang kedua adalah Imam Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi Al-Minkabawi, ulama tertua Asia Tenggara yang langsung mengambil sanad tarekat Naqsabandiyah ke Jazirah Arab, ke Makkah Al-Mukarramah. Di sini juga datang para alim ulama yang meneruskan perjuangan mereka. Dia adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, mempunyai murid-murid Inyak Jahu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Canduang, Syekh Ibrahim Musa Parabek, dilanjutkan oleh Syekh Abdul Karim. Lalu kemudian para alim ulama ini melahirkan para alim, para ulama, para buya, para guru agama yang sampai hari ini tak terhitung jumlahnya. Maka jangan sampai ada orang Minangkabau yang tersesat di jalan yang lurus. Lapar di tengah
sawah yang terhampar, ayam mati di lumbung padi, banyak padinya tapi kelaparan karena tidak mau belajar. Alhamdulillah yang mendaftar ke pesantren Ashabul Yamin 500 orang, yang bisa diterima cuman 300 orang karena kurang asrama. Iko kan ada asrama ini dari triplek, dihembus angin tumbang, tanahnya ada. Maka benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, benteng Al-As'ari, benteng Al-Asy'ariyah, benteng Al-As'ariyah, Asy'ariyah ya, Asy'ariyah ya, Abul Hasan Al-Asy'ari ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ampe namanya. Asy'ariyah iya jo, Asy'ariyah iya jo, Al-Asy'ari iya jo, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama boleh banyak. Siapa penceramah tadi? Profesor Dr. Abdul Somad, tahap boleh namanya semeter. Pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Siapa yang ceramah tadi? Puas. Orang itu yo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang sudah belajar akidah Asy'ariyah dari kitab nan ketek matan sampai pada puncaknya ada suki ala ummil barahin matan Sanusi yang disyarah, maka insyaallah selamatlah mereka dunia akhirat insyaallah. Amin. Amin. Ada orang yang mengatakan katanya Tuhan di atas bisa ditunjuk, yusaru ilaih. Kalau ada orang mengatakan Tuhan bisa ditunjuk di atas, bisa dibalas dengan satu kata. Apakah satu kata yang bisa membantah orang mengatakan Tuhan di atas? Mukhalafatuhu lil hawadis. Jamaah di atas. Mana? Itu nanggo payung gua orang. Di atas. Pohon pinang di atas. Rupanya setiap 15 menit ganti mikrofon. Ambo baru tahu. Gak usah deh, ulah habis 15 menit. Gedung di atas, atap di atas, karpet di bawah, jamaah di kiri, Nampadusi di kanan, Ambo di tengah. Yang dihukumi dengan tempat atas bawah, depan belakang, kanan kiri, luar dalam itu makhluk. Sedangkan Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Dalilnya dari Quran mana? Laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sifat 20 diambil dari Quran, disusun oleh para ulama, maka kita tinggal ikut ulama. Saya tidak percaya kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau dia manusia, saya manusia. Dia makan, saya makan. Dia tidur, saya tidur. Dia baca Quran, saya baca Quran. Maka saya tidak percaya kepada dia. Saya bisa mengambil dalil dari Quran. Orang nan mengecek bantua iko, awak bawa naik pesawat. Bawa naik pesawat, inyo langsung duduk. Tanya kayaknya. Waang percaya dengan pilot di mukum? Percaya. Waang percaya pada pilot, kenapa tak percaya kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Kenapa tidak kamu ketuk pintu pilot? Assalamualaikum Pak Pilot, boleh saya tahu ini rem tangannya di mana, rem kaki di mana? Iko giginya masuk ke muka apa ke belakang? Kenapa kepada pilot pesawat kau percaya? Kalau mobilmu rusak kau bawa ke bengkel, kau percaya kepada tukang bengkel. Kalau handphonemu rusak kau bawa kepada servis, percaya pada tukang servis. Tapi masalah agama, kenapa kau tak percaya kepada alim ulama? Yang paling selamat adalah percaya kepada ulama. Abdul Somad mengikut Al-Quran, mengikut sunnah, tapi mengikuti para ulama. Tapi dalam hadis tidak ada disebut ulama. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua saja. In tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati dan sunnah, yang tinggal cuma dua, Quran dan sunnah. Baca hadis lain beb.
hadis lain. Mana buktinya? Apa bunyinya? Al ulama warasatul. Al-Quran tidak bisa menjelaskan dirinya. Kenapa? Tulisan, pena, kertas, tinta, maka dijelaskan oleh hadis. Wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan Al-Quran ini kepadamu litubayyina linnas, supaya Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada manusia. Lalu kemudian datanglah para ulama menyusun ilmu, disebut dengan ilmu akidah, bukan aki mobil. Disebut dia dengan ilmu tauhid, bukan taucu. Disebut dia dengan ilmu kalam, karena pembahasannya al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada. Disebut dia dengan al-fiqhul akbar, karena ada fiqhul asghar, fikih kecil, ada fikih besar, mengkaji tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada orang yang sesat salah jalan di Sumatera Barat, bumi Minangkabau, buminya para alim dan ulama. Kenapa? Karena waktu kecil sedang hamil emaknya, menggendong anak, menyusukan anak, lagunya wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi. Bagi yang belum hafal, beda sama di tempat lain. Ibu-ibu nyanyinya yang racun. Lagu kedua kucing garong. Lagu ketiga selimut tetangga. Lagu keempat bulan-bulan berbadan dua. Lagu kelima datang bininya dari dapur. Lahir anak hantu, emaknya kuntilanak, ayahnya genderuwo, pembantunya suster ngesot. Saya sebetulnya segan kalau ceramah di depan buya-buya. Kenapa? Selalu keceplosan keluar. Tapi apa boleh buat? Insya Allah buya-buya memaafkan kesilap-salahan semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di masjid-masjid mulailah mengaji pakai kitab. Pembahasan pertama wujud, bulan depan qidam, bulan berikutnya bakok. Karena kalau tidak, ini kadang ada orang pengajian itu aja yang dikaji. Pengajian kita pada malam hari ini adalah tentang sabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Sebab kita hilang sabar. Laki kita dilarikan pelakor Saya mau ngetes saja, Bu. Tidak ada, itu bukan sabar, itu bodoh. Kajilah tauhid, karena sekarang banyak orang mempertuhankan yang tidak layak sebagai Tuhan. Kita ini adalah hamba Allah. Namanya siapa? Allah. Adakah yang disembah selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu. Apakah dia mengatur hidup Abdul Somad? Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk, letih, letah, lemas, mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah dia berkuasa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah ada yang bisa memberikan pertolongan selain daripada dia? Ada yang bisa memberikan pertolongan selain daripada dia? Tidak. Tapi kenapa mengatakan ada yang bisa memberikan pertolongan selain daripada dia? Siapa? Pawang hujan. Mandalika. Apa ini? Mandalika. Kenapa kamu bisa mengatur hujan? Karena di langit itu ada AC yang besar dan remote-nya saya yang megang. Habis dunia, hancur ibadah kita. Mudah-mudahan tak turun laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena ada para abuya yang hatinya jernih meneteskan air mata di tengah malam, kalaulah bukan karena ibu-ibu hamil yang tulus ikhlas mengandung anak yang soleh, kalaulah bukan karena wali-wali mastur yang tak kelihatan,
sudah lama azab ini turun, sudah lama gunung ini meletus, tapi Allah masih sayang. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saya sebetulnya mau ikut-ikutan Qori tadi aja. Waktu maju Qori tadi ke muku, mau cari dalam hati kamu, pandai kau nak ngaji. Wah gitunya mau ngaji, masya Allah. Inyo nak menarik suara, leher rambunan putih di belakang. Luar biasa. Mantap ya. Al-alimu kabirun walau kana saghir. Seorang yang alim itu akan nampak besar walaupun dia kecil. Betul? Betul. Bapak ibu duduk di atas pasir, ada yang di atas karpet, naik ke atas, dia duduk di atas karpet merah, menyala, megah, mewah, di belakangnya para abuya, Ustaz Abdul Somad, dia besar walaupun kecil. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi qori insyaallah. Amin. Doakan anak Ustaz Abdul Somad bisa mengaji macam qori kita tadi. Amin. Insyaallah. Hebatnya jamaah ini, bersih hatinya. Padahal yang saya minta doakan anak saya. Semua mengatakan amin. Bukan anak kita. Anak saya kata saya, amin. Coba kalau jamaah ini hatinya tak bersih. Mudah-mudahan anak Ustaz Abdul Somad, anak lo kali. Ada yang mengatakan Tuhan maraton. In atani yamsi ataituhu harwalah. Kalau ambaku itu datang mendekatiku berjalan, maka aku akan mendatangi hambaku itu berlari. Maka dibuatnya lah Tuhan maha berlari. Padahal maknanya di situ adalah Allah membalas lebih dari yang kita lakukan. Kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita sehasta. Kalau Allah mendekat kepada kita sehasta, maka Allah akan mendekat. Kalau begitu Allah itu dekat jauh, dekat jauh, dekat jauh. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada, maka tak layak dia disifati dengan tempat, tidak layak dia disempati dengan jarak. Allah itu jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ambo tidak bisa menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam waktu 60 menit. Kalau ada ustadz yang bisa berceramah menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat 20 dalam waktu 60 menit, bahasa Arabnya mustahilun. Habis pembahasan akidah. Yang kedua adalah pembahasan fikih. Kenapa Ustaz bahas akidah dulu? Karena ayat yang dibaca anak kita, ya ayyuhalladzina aman, yang percaya, yang tidak percaya maka tidak perlu diajak untuk berpuasa. Karena tema kita menyambut bulan suci Ramadan 1443. Apakah ibu percaya bahwa kita akan mati? Ya. Dari bunyinya macam tak percaya. Apakah bapak percaya bahwa kalau kita mati tidak ada yang bawa kartu kredit? Tidak. Dari bunyinya macam tak yakin. Kita semua akan mati menghadap Allah. Peci kesayangan tinggal, sorban tinggal. Mentang-mentang ustadz meninggal bawa mikrofon. Tidak, tinggal semuanya. Kebun yang sejauh mata memandang tinggal. Yang akan kita bawa menghadap Allah adalah sodakoh. Apa pula somat? Sholat betul, sodakoh betul, sholawat betul. Kenapa Ustaz katakan sodakoh? Karena ketika orang mati itu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua jenazah-jenazah, semua orang yang dikubur ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, hai jenazah-jenazah, maukah engkau aku kasih hidup? Menjawab. Apa kata jenazah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Berikanlah aku hidup walaupun semenit. Tak bisa semenit, setengah menit. Tak bisa setengah menit, seperempat menit. Tak bisa seperempat menit, sedetik kau kasih aku hidup ya Allah. Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa?
Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Meninggal nanti malam, meninggal besok pagi, menyesal karena tidak membeli satu sak. Baterai berarti ya. Menyesal karena tidak membeli satu sak semen, menyesal karena tidak membeli satu batang baja cor, menyesal karena tidak membeli batu bata, menyesal karena tidak membeli batu kerikil, menyesal karena tidak membeli pasir. Rumah dibangun 4 lantai, setiap lantainya pakai marmer diimpor dari Marmara, Turki. Semua tamu yang masuk ke dalam rumah buka pintu macam menengok kucing Anggora. Pada akhirnya kita semua akan mati dan rumah itu akan dijual, dibagikan kepada ahli waris. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar. Mana yang kekal abadi yang akan kita bawa mati? Tuh, masjid yang kita wakafkan. Siapa yang mewakafkan tanah masjid? Siapa yang mewakafkan batu bata? Siapa yang mewakafkan marmer? Siapa yang mewakafkan toa? Ternyata masjid ini masih ada toa. Siapa yang mewakafkan satu kelas? Pagi dan petang anak-anak belajar. Pagi sanawiyah, siang aliyah, malam baca kitab, hadis, fikih, akidah, mazhab. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Amin. Oh, kami tak mau mati menyesal Buya, kami tak mau mati menyesal Ustaz. Maka yang tak mau menyesal, isikanlah kresek-kresek yang sudah disebar oleh ibu-ibu berbaju warna hitam yang resmi. Isikan, isi sama dompet-dompetnya sekalian. Kenapa di tempat laki-laki tak ada? Karena mereka tahu bahwa yang bekerja suami, tapi yang megang dompetnya udah Eko pai keluar rumah, Iko 2000. Nah, mana 2000? Yang banyak-banyak. Eko babini sekali lagi. Di dompet ada uang 1 juta. Berapa uangnya? 1 juta. Ketika kresek mendekat, dimasukkan duit 100.000. Yang masuk berapa? 100.000. Pulang ke rumah batuk, mati. Pertanyaannya, yang dibawa mati yang 100.000 apa yang 1 juta? 100. Yang 1 juta akan dipanggil, diambil, dibawa oleh suami untuk modal. Enggak lagi. Bukan kata saya. Jadi ibu-ibu yang memasukkan duit 100.000 masih menyimpan di tasnya 1 juta 2 juta, bersiap-siaplah. Saya bukan menakut-nakuti. Yang cerita, yang saya sampaikan ini, yang saya beritakan ini bohong, hoax apa